Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ditya Erlangga. Saya Citra Marcella Nazira. Saya Deandra Eriza. Kami dari tim KBMK bidang analisis modal insani, tim The Gryffindor IPB University akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Arsitektur Pengembangan Modal Insani dalam Rangka Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Dunia Kesehatan Berkelanjutan. Menurut Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia bahwa 94% alat kesehatan di Indonesia merupakan hasil impor. Sementara itu ada banyak inovasi kesehatan di Indonesia seperti implan berbasis plastik polimer dan Volkswagen nasofaring yang menunjukkan prospek yang cerah untuk komersialisasi alat kesehatan yang berasal dari produk lokal dengan membentuk suatu perusahaan berbasis teknologi teaching factory. Namun dalam prosesnya komersialisasi inovasi lokal alat kesehatan Indonesia masih terhambat. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan fishbone analysis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya komersialisasi alat kesehatan di Indonesia. Dan faktor yang paling mempengaruhi yaitu human capital yang mana disebabkan oleh proses rekrutmen yang belum jelas dan masih bersifat project based, skema yang belum jelas baik dari segi permodalan, investasi, pencatatan keuangan, persentase kepemilikan, legal dan bagi hasil, serta proses administrasi birokrasi yang panjang. Maka dari itu diperlukan suatu desain organisasi dan perencanaan modal insani yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka dalam menetapkan model bisnis dan holding company yang akan memayungi perusahaan dan pihak yang akan berperan dalam keberlangsungan bisnis digunakan Change Management Framework. Pada tahap pertama, yaitu diagnos, digunakan alat analisis Fryo yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menguji apakah suatu produk inovasi dapat dikatakan layak untuk dikomersialisasikan. Pada kasus ini, diambil contoh dengan melakukan diagnos pada beberapa inovasi chip tanpa sugeng dan payudan, yakni implan titanium craniomaxillofacial, implan berbasis plastik polimer, dan Volkswagen nasofaring, dengan hasil bahwa ketiga produk tersebut layak untuk dikomersialisasikan. Selanjutnya, pada tahap desain, dihasilkan bisnis proses yang tepat untuk perusahaan, yaitu from laboratory to customer, dengan melalui beberapa fungsi proses dimulai dari scientific research, legacy, finance, production and operation, hingga proses akhir yaitu marketing. Selanjutnya, pada tahap execute dilakukan penetapan alternatif holding company yang akan memayungi perusahaan nantinya. Dihasilkan bahwa UI Corpora adalah holding company yang tepat dengan memiliki tujuan utama untuk mewujudkan sinergi unit-unit usaha komersial yang dimiliki Universitas Indonesia dan juga bergerak dalam 4 kelompok dasar bisnis, yakni science-based, asset-based, service-based, dan digital-based. Serta perusahaan akan berbentuk PT karena produk yang diciptakan Pak Sugeng dan Pak Yudan ini seperti Volkswagen nasofaring sudah memiliki pangsa pasar yang cukup besar, sehingga perusahaan akan dapat menjadi salah satu anak UI Corpora yang bergerak di science, asset, dan service base. Selanjutnya yang terakhir, pada tahap learn and sustain ditetapkan adanya keterlibatan quadruple helix, yakni academy, government, business, dan society. Juga dilengkapi dengan konsep inovasi terbuka dan tertutup yang dapat menunjang keberlangsungan organisasi dengan role yang dapat diterapkan yaitu pada organization, supply chain, dan bisnis ekosistem. Dengan adanya keterlibatan quadruple helix dalam organisasi diharapkan dapat memutus rantai-rantai proses yang dapat menghambat jalannya komersialisasi. Setelah itu, apa sih langkah selanjutnya, Dea? Baik, pada tahap selanjutnya adalah menetapkan desain organisasi dan perencanaan modal insani yang tepat melalui HC strategi untuk memastikan life cycle karyawan berjalan dengan baik. Dalam mewujudkan komersialisasi inovasi perguruan tinggi, UI Medika Buana memiliki visi yaitu menjadi laboratorium klinik terkemuka dan berdasar pada hasil riset dan penelitian perguruan tinggi dan mewujudkan komersialisasi penelitian perguruan tinggi melalui kerjasama yang terintegrasi. Sedangkan misi UI Medika Buana adalah yang pertama, menyediakan fasilitas teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua mendukung penelitian yang inovatif, bermutu dan berdaya tinggi, yang ketiga membuat proses komersialisasi yang terpadu. UI Medika Buana juga memiliki motto yaitu Curing and Caring Heart for Better Healing. Selain itu, UI Medika Buana tentunya memiliki struktur perusahaan. Struktur perusahaan yang digunakan UI Medika Buana adalah struktur divisional. Berikut adalah struktur dari UI Medika Buana yang terdiri dari 6 divisi, yaitu Laboratorium Uji Klinik, Laboratorium Uji Imunologi, Registrasi, Marketing, Human Capital, dan Bagian Umum. Lalu, UI Medika Buana juga memiliki core values untuk membentuk perilaku dan karakter kerja yang selaras dengan tujuan perusahaan.
Core values dari PT UI Medika Buana dapat disebut sebagai HEAL, yaitu Health, Empathy, Adaptable, and Love. Untuk membentuk SDM yang bermutu, proses rekrutmen menjadi hal terpenting karena mempengaruhi bagaimana kompetensi SDM suatu perusahaan ke depannya. Rekrutmen pada UI Medika Buana menyesuaikan dengan posisi yang diperlukan dan mencari SDM yang berasal dari pihak internal UI maupun eksternal UI. Proses rekrutmen mengacu pada 3 aspek, yaitu job fits, organization fits, and motivation fits. Berikut adalah posisi-posisi yang dibutuhkan pada tahap awal berdirinya UI Medika Buana, seperti kepala laboratorium uji klinik, kepala laboratorium uji imunologi, dan lain sebagainya, beserta job description dan alokasi kebutuhan SDM yang didapat melalui metode manpower planning. Potensi dan kinerja SDM yang sudah direkrut perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan program-program learning and development seperti program pelatihan agile leadership, pelatihan K3 dan lingkungan, pelatihan manajemen laboratorium, webinar dan forum diskusi bagi tenaga medis, dan program-program sejenis lainnya. Selain itu, juga perlu adanya pemberian kompensasi yang diatur berdasarkan RUU Cipta Kerja dan pembagian royalti yang mengacu pada Peraturan Rektor UI Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 17 Ayat 2 tentang pengelolaan kekayaan intelektual UI, seperti pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase pembagian royalti menyesuaikan dengan besaran komersialisasinya dan pihak-pihak yang memperoleh pembagian royalti yaitu peneliti, UI, pengelola kekayaan intelektual, fakultas, lab, dan departemen atau stakeholders yang terlibat. Tentunya dalam sebuah perusahaan terdapat KPI sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dari strategi yang telah diterapkan. Penerapan KPI untuk setiap direktoratnya pun berbeda-beda. Diharapkan pada tahun 2022, PT UI Medika Buana sudah bisa didirikan dengan bisnis awal membentuk laboratorium klinik sebagai wadah komersialisasi produk yang sudah ada. Dan hingga tahun 2025 sudah dapat berekspansi dengan konsep komersialisasi yang lebih lengkap di area Jabodetabek, serta memiliki banyak proyek inovasi, produk, serta lisensi yang dihasilkan. Pada tahun 2030 ditargetkan PT UI Medika Buana menjadi the biggest health technology company di Indonesia, dan pada tahun 2035 ditargetkan menjadi the biggest health technology company di benua Asia. Kesimpulannya, PT UI Medika Buana menjadi solusi dengan satu, bisnis proses yaitu from laboratory to customer dengan UI Corpora sebagai holding company dan mengadopsi struktur divisional, core value spirit, konsep inovasi terbuka dan tertutup, serta kepemimpinan transformasional. Dua, alokasi perencanaan SDM yang ditetapkan melalui manpower planning dan penentuan SDM melalui build, binding, bound, dan borrow. 3. Proses recruitment and selection melalui placement and succession, career pathing and development, dan engagement melalui pemberian kompensasi dan royalti. Proses pelaksanaan kegiatan dan pembinaan dilakukan secara daring menggunakan layanan Google Service dan aplikasi video conference untuk mencegah penularan COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPB Dikdaya.